Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jelaskan terkait dengan materi isometri. Ini kompetensi dasar dan indikatornya, silakan dibaca sendiri. Teman-teman sudah bisa membacanya sendiri. Terus ini uraian materinya, dimulai dari definisi. Suatu transformasi T adalah suatu isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasang titik P dan Q berlaku P aksen Q aksen sama dengan PQ dengan P aksen sama dengan TP atau transformasi dari titik P, dan Q aksen merupakan TQ atau transformasi dari titik Q. Nah, untuk teoremanya ada 3, di mana sebuah isometri memiliki 3 sifat, yaitu memetakan garis menjadi garis, mengawetkan besarnya sudut antar dua garis, dan mengawetkan kesejajaran dua garis. Ini pembuktiannya, ini pembuktian yang pertama yang menunjukkan bahwa isometri itu memiliki sifat memetakan garis menjadi sebuah garis. Ya. Andaikan G adalah sebuah garis dan T adalah suatu isometri, akan ditunjukkan bahwa transformasi dari G itu adalah garis H juga merupakan suatu garis. Ini secara geometrisnya nanti seperti ini gambarnya atau ilustrasinya. Yang jelas yang pertama, kita ambil untuk membuktikannya, kita ambil A anggota G dan B anggota G. Maka sesuai dengan definisi dari isometri, A aksen itu sama dengan TA anggotanya H, dan B aksen itu transformasi dari B, yaitu merupakan anggotanya H. Melalui A aksen dan B aksen ada satu garis, misalnya H aksen, akan ditujukan bahwa H aksen itu sama dengan H. Nah, untuk menunjukkan bahwa H aksen itu sama dengan H, kita ingat dulu waktu di PDM untuk menunjukkan dua himpunan sama, berarti harus kita tunjukkan bahwa kedua himpunan tersebut merupakan saling subset. Jadi kalau H aksen sama dengan H, maka akan ditunjukkan bahwa H aksen itu subset dari H dan H itu subset dari H aksen. Nah, kita tunjukkan yang pertama terlebih dahulu bahwa H aksen itu subset dari H. Kita ambil sebarang X aksen atau titik X aksen itu adalah anggota dari H aksen. Karena merupakan bidang Euclides, maka bisa kita andaikan bahwa A aksen, X aksen dan B aksen, artinya A aksen, X aksen ditambah X aksen, B aksen sama dengan A aksen, B aksen. Nah, karena T merupakan suatu isometri, jadi merupakan suatu transformasi. Maka ada X demikian sehingga transformasi dari X itu adalah X aksen. Dan karena T suatu isometri, maka A aksen AX itu sama dengan A aksen X aksen. Begitu pula untuk XB, ini sama dengan ya guys. Jadi AX plus XB sama dengan AB. Ini berarti bahwa AXB adalah segaris dan terletak pada G. Sehingga H aksen itu subset dari H, sebab bukti serupa berlaku untuk posisi X aksen. Dengan X aksen, A aksen, B aksen, atau A aksen, B aksen, X aksen. Nah, ini maksudnya adalah kita kan mau menunjukkan bahwa H aksen itu subset dari H. Cukup kita ambil satu titik sembarang, kemudian kita misalkan titik tersebut itu ada di antara A aksen dan B aksen. Berarti artinya kan kalau X aksen berada di antara A aksen dan B aksen, maka bisa kita representasikan menjadi A aksen B aksen ditambah X aksen B aksen atau yang sama dengan A aksen B aksen. Nah, kita akan menunjukkan bahwa dia itu punya prapeta di G. Ternyata terbukti bahwa dia punya prapeta di G ini.
Nah, sehingga dapat dibuktikan bahwa aksen itu subset dari H. Sekarang kita tunjukkan bahwa H itu subset dari H aksen. Hampir sama, tapi ini dibalik. Ya kan, kalau tadi kita fokusnya di petanya, ini kita fokusnya di prapetanya. Ini kita ambil Y aksen itu anggota H. Maka ada Y, ya kan? Kalau kita punya Y aksen di H, otomatis ada Y anggota di G sedemikian sehingga peta dari Y atau transformasi dari Y itu adalah Y aksen. Dengan Y misal adalah AYB, artinya Y itu anggota di B dan AY tambah YB sama dengan AB. Hampir sama dengan yang tadi, tapi ini dibalik. Ya kan, kalau tadi di sini kita ingin menunjukkan bahwa anggotanya di H aksen itu dia adalah subset dari H, sekarang dibalik anggotanya H itu subsetnya dari H aksen. Nah, karena T sebuah isometri, maka A aksen Y aksen sama dengan AY dan Y aksen B aksen sama dengan YB dan juga A aksen B aksen sama dengan AB, sehingga dapat kita peroleh bahwa A aksen Y aksen tambah Y aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Ini artinya A aksen Y aksen B aksen itu merupakan satu garis atau segaris, yaitu garis yang melalui titik A aksen dan B aksen. Karena H aksen merupakan satu-satunya garis yang melalui A aksen dan B aksen, maka Y aksen itu anggota dari H aksen. Jadi haruslah H itu subset dari H aksen. Bukti serupa juga berlaku untuk keadaan YAB dan ABY. Nah, dari dua pembuktian tadi dapat disimpulkan bahwa H itu sama dengan H aksen. Jadi, kalau di sebuah garis, maka H itu adalah transformasi dari G dan merupakan sebuah garis. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin nanti bisa dibaca-baca sendiri. Serupa tapi tak sama. Ini di sini kita ingin menunjukkan bahwa isometri itu mengawetkan besarnya sudut antara dua garis. Saya jelaskan secara singkat aja ya. Ini kita misalkan kita punya A aksen itu merupakan transformasi dari titik A, B aksen transformasi dari titik B, dan C aksen transformasi dari titik C. Menurut yang A, ya kan, tadi kan kita sudah membuktikan bahwa A aksen B aksen atau ruas garis A aksen B aksen dan ruas garis yang melalui B aksen Y aksen adalah sebuah garis lurus. Ini garis yang melalui A aksen B aksen dan garis yang melalui B aksen C aksen merupakan garis lurus. Oleh karena sudut ABC terbentuk dari sinar garis BA, apa ki tulisannya iki macane ayo. Iki macane apa? BA union BC, maka sudut A aksen B aksen C aksen merupakan gabungan dari sinar garis B aksen A aksen dan sinar garis B aksen C aksen. Sedangkan A aksen B aksen itu sama dengan AB dan B aksen C aksen sama dengan BC dan C aksen A aksen sama dengan CA. Karena dalam suatu segitiga ABC, maka segitiga ABC dan segitiga A aksen B aksen C aksen berlaku sisi, ya kan? Maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C aksen. Akibatnya sudut ABC sama dengan sudut A aksen B aksen C aksen, sehingga suatu isometri mengawetkan besarnya sudut. Ini harus dibuat gambar ya. Ini gambarnya kalau misalnya mau lebih bagus di bukunya Pak Rao tuh lebih detail. Apa kita tambah dulu ya? Oh ternyata ini tak tambahin sendiri. Jadi ini ya harusnya ada garis straight gini. Jadi ini A-nya di sini, A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Ini A aksen, B aksen, C aksen. Begitu saudara-saudara.
konsep dasarnya adalah kita ingin menunjukkan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen dengan menggunakan postulat sisi. Nah, kalau dia itu kongruen, maka dia sudut-sudutnya dia juga akan sama. Gitu. Yang terakhir, mengawetkan dua garis yang sejajar atau kesejajaran dua garis. Nah, diketahui A itu sejajar dengan B akan menunjukkan bahwa A aksen itu sejajar dengan B aksen. So, ini kita pakai bukti pengandaian, bukti pengandaian nanti pengandaiannya harus dibatalkan atau ditentang. Akan ditunjukkan bahwa A aksen diketahui tadi A sejajar dengan B, akan ditunjukkan bahwa A aksen itu sejajar dengan B aksen. Kita andaikan bahwa A aksen itu memotong B aksen di titik P. Jelas bahwa P aksen itu anggotanya A aksen dan P aksen itu anggotanya B aksen. Karena itu suatu transformasi, maka ada P sedemikian sehingga TP sama dengan P aksen, ya kan? Nah, ini kan transformasi, ya kan? Sehingga kalau misalnya ada P aksen, otomatis ada titik P-nya atau ada prapetanya. Nah, kalau ada prapetanya, maka kalau kita punya peta, pasti kita punya prapeta, yaitu P. Dengan P itu adalah anggotanya A dan P itu adalah anggotanya B. Berarti A memotong B di titik P. Padahal A itu sejajar dengan B. Sehingga pengandaian yang menyebutkan bahwa A aksen memotong B aksen itu salah. Seharusnya A aksen itu sejajar dengan B aksen. Nah, ini akibatnya kalau misalnya A tegak lurus dengan B, maka nanti transformasinya itu juga akan tegak lurus dengan T suatu isometri. Silakan nanti dibaca-baca sendiri. Pembuktiannya hampir sama dengan yang di sini. Dengan yang kesejajaran. Saya tahu rombel C itu rombel cerdas. Oke. Ini contohnya. Diketahui garis G yaitu yang memuat X dan Y, di mana Y sama dengan min X, dan garis H yaitu Y sama dengan 2X min 3. Apabila MG berarti pencerminan terhadap garis G adalah refleksi garis G, tentukan persamaan garis H yang sama dengan H aksen yang sama dengan pencerminan terhadap garis G oleh H. Meski di pojok dewi. Garis H aksen akan melewati titik potong antara H dan G, yaitu R, karena MGR sama dengan R. Ini tak ngecas dulu. Oke, kita punya garis G di sini, kita punya garis H di sini, dia berpotongan di titik R. Kita akan mencari refleksi garis H terhadap garis G. Nah, ini titik fotonya di sini. Yang pertama adalah kita menentukan dua titik sembarang di titik H, yaitu titik P dan titik G di sini. Nah, nanti kita akan mencari prapetanya. Kita akan mencari petanya.
Kalau di gambar sini titiknya ada titik P aksen dan Q aksen. Nanti kalau sudah ketemu P aksen dan Q aksen melalui titik R akan termuat sebuah garis. Oke, ini kayak anak SMA ya sebenarnya. Jadi kita mensubstitusikan garis G yaitu Y sama dengan min X ke dalam garis H yaitu Y sama dengan 2X min 3. Jadi Y-nya kita ganti dengan min X. Sehingga akan diperoleh nilai X sama dengan 1, kemudian substitusikan nilai X sama dengan 1 ke Y, kita peroleh nilai Y-nya adalah min 1 dan titik R-nya itu adalah di titik 1, min 1. Nah, H aksen akan melalui Q aksen di 0, min 3/2. Persamaan garis H aksen adalah kita pakai rumus persamaan garis yaitu Y2 min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana? Itu nanti harus kalian kerjakan. Sehingga nanti akan diperoleh garis H aksen itu adalah X min 2Y min 3 sama dengan 0. Ini mau titik E berarti titiknya pakaiin di sini sama yang di sini ya. Yang terakhir, isometri langsung dan isometri lawan. Suatu transformasi T mengawetkan suatu orientasi apabila untuk setiap 3 titik tidak segaris PQR orientasinya sama dengan ganda PQR dengan P aksen sama dengan TP, Q aksen sama dengan TQ, dan R aksen sama dengan TR. Terus yang kedua, suatu transformasi T membalik suatu orientasi apabila untuk setiap 3 titik yang tidak segaris yaitu PQR orientasinya tidak sama dengan orientasi peta-petanya yaitu P aksen, Q aksen, dan R aksen. Ini nganggo aksen ya cah. Kudu nih. Dengan P aksen sama dengan TP, Q aksen sama dengan TQ, dan R aksen sama dengan TR. Ada definisi lagi. Suatu transformasi dinamakan langsung apabila transformasi itu mengawetkan orientasi, dan suatu transformasi dinamakan transformasi lawan apabila transformasi itu mengubah orientasi. Salah satu sifat yang penting dalam geometri transformasi Nah, salah satu sifat yang penting dalam geometri transformasi itu terletak pada di teorema 4.2. Setiap refleksi pada garis adalah suatu isometri lawan. Ya, berlawanan sih, ini letaknya. Terus yang kedua, setiap isometri adalah sebuah isometri langsung atau sebuah isometri lawan. Jadi, tidak mungkin kedua-duanya. Ya kan, ini atau kan salah satu. Ini ada contohnya, ada catatan di sini, tidak semua isometri adalah isometri lawan. Perhatikan gambar 4.9b. Isometri yang digambarkan yaitu rotasi pada titik 0 adalah sebuah isometri langsung. Oleh karena itu tanpa bukti dapat dikemukakan teorema berikut. Nah, tadi ya ini itu menegaskan pernyataan ini. Ini yang A, ini yang B. Kalau yang A kan dia berubah kan. Ini A, B, C, ini jadinya ini. Kalau di sini tetap sama. KML, KML. Kalau pencerminan biasanya dia tidak mengawetkan atau dia merupakan isometri lawan atau refleksi. Yes, cukup penjelasannya dari saya. Silakan
pahami, saya yakin kalian bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.